Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya menginap di salah satu kamar di Pastoran Paroki Wates bersama Romo Agung karena besok pagi akan berangkat lewat Bandara Kulon Progo, Yogyakarta menuju ke Bali untuk pertemuan Komsos. Untunglah di kamar saya ada gudang anggur untuk misa. Saya membawa 2, masih banyak, ada sekitar 10 botol anggur lagi. Dan botol anggur ini bisa membuat saya, isinya tentu saja, tidur nyenyak malam ini. Dan ini menjadi sesuatu yang bagi saya menantang karena saya minum anggur kemudian tidur ngorok. Besok pagi bisa berangkat dengan nyaman. Saudara-saudari yang terkasih, sebentar. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Injilnya berbicara tentang memang agak lambat hari ini, hari Minggu. Saya baru membuat renungan malam ini dan berbicara tentang Yesus yang ditanya oleh para muridnya, "Guru, sedikit sajakah yang diselamatkan?" Lalu Yesus mengatakan, "Berjuanglah masuk lewat pintu yang sempit itu, karena banyak orang akan berjuang tetapi mereka tidak bisa masuk. Mereka akan dicampakkan ke dalam api. Kalau tuan rumah datang mengunci pintu, maka kamu tidak akan masuk dan nanti kamu akan teriak-teriak, 'Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu.' Aku tidak mengenal engkau, enyahlah. Kami mendengarkan engkau ketika engkau berkhotbah di jalan-jalan. Aku tidak mengenal engkau. Pergilah, enyahlah." Maka saudara-saudari yang terkasih, orang akan berkumpul dari selatan dan utara, kemudian mereka akan masuk, tetapi orang-orang ini tidak akan masuk. Dan ingatlah, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara-saudari yang terkasih, saya tadi parkir mobil di paroki ini untuk masuk dan rupanya parkirannya mepet tembok. Begitu saya masuk, kemudian saya tidak menyadari, saya tidak bisa keluar dari mobil karena pintunya mepet tembok dan kemudian tembok garasi. Saya mau keluar tidak bisa. Saya harus juang untuk lewat pintu samping kiri supaya bisa keluar dari mobil karena garasi ini dipenuhi dengan mobil. Dan tentu saja saudara-saudari yang terkasih, butuh perjuangan, apalagi mobilnya kecil dan saya perutnya besar, dan ini kemudian nyenggol spion di tengah, akhirnya lepas spionnya. Tetapi tidak apa-apa, ini artinya berjuang lewat pintu yang sempit untuk akhirnya bisa keluar lega dengan pintu mobil di sebelah kiri. Artinya besok kalau mau pulang, saya harus berjuang lagi untuk masuk lewat pintu kiri, pindah ke pintu kanan di bagian setir. Berjuanglah lewat pintu yang kecil itu, karena sangat sedikit yang akan bisa melewatinya. Saudara-saudari yang terkasih, banyak pengalaman-pengalaman pribadi kita untuk perjuangan ini. Kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa hal-hal yang kecil itu membuat kita menjadi malas. Misalnya saja, ketika kita mempunyai niat, saya akan berdoa novena setiap jam 9 malam. Ada saja hambatan-hambatan untuk menggagalkan niat saya itu untuk doa novena. Maka perlu semangat abnegatio sui atau penyangkalan diri untuk kemudian melawan semua kemalasan, godaan untuk meninggalkan keinginan kita, meninggalkan
janji kita, meninggalkan apa yang telah kita ikrarkan. Itu hal yang kecil, hal yang besar. Saya menemukan ada orang yang akhirnya dalam pergaulan relasi suami istri itu kemudian mereka punya masalah, datang kepada saya. Kemudian yang ingin dikatakan selalu pisah. Saya tidak cocok, saya selalu melihat dia pembenaran diri. Padahal orang itu tentu saja sedang membenarkan diri juga. Tetapi intinya adalah bagaimana kita melewati pintu sempit kesetiaan itu. Bahkan kadang membutuhkan pemaafan. Maka ketika saya mendengarkan sepasang suami istri itu yang masih muda, sebetulnya juga sudah tidak muda, sudah 10 tahun ke atas menjalin hubungan perkawinan, dia mulai merasakan ketidaktenangan, merasakan kok seperti ini pasangan saya, dan kemudian yang saya hanya bisa memberi masukan adalah bagaimana komitmen, bagaimana melewati pintu yang sempit itu, yang kadang butuh penyangkalan diri, kadang menjengkelkan. Kadang saya harus belajar rendah hati, harus belajar memaafkan, harus belajar mendengarkan, tidak hanya ngomong satu arah, tetapi mendengarkan kebenaran yang ada dalam diri pasangan saya. Maka pelan-pelan pasangan itu mulai membaik lagi. Tapi suatu saat nanti akan dalam kondisi yang tentu saja tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada semacam alasan yang kuat. Tiba-tiba langsung orang itu mengatakan, sudah, kita tidak cocok lagi. Saling marahan, saling blokir HP atau WA, dan akhirnya apa? Tidak terjadi lagi pemaafan, kesetiaan. Pintu yang sempit, yaitu janji, komitmen itu mulai dilanggar. Dan ini yang selalu saya ingatkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, banyak di antara kita, pintu-pintu sempit itu kita temukan. Yang penting adalah bagaimana kita melewatinya. Maukah kita melewati? Strategi kita untuk melewati pintu yang sempit itu. Dan yang penting adalah niat dan harapan kita, kasih kita, memaafkan kita. Dan ini menjadi sesuatu yang kita pegang dalam kehidupan iman kita. Semoga pintu yang sempit selalu kita lewati dengan kegembiraan hati, betapapun beratnya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.